bisa mendapatkan pekerjaan. Anda sendiri dulu bagaimana? Memang saya waktu itu punya misi mau belajar tentang koperasi kredit itu sebenarnya. Sehingga saya tidak merasa gengsi, merasa apa. Waktu itu memang saya tidak diberi imbalan apa. Jadi saya mau karena saya mau belajar sebenarnya. Tujuan saya waktu itu mau belajar mencari tahu koperasi kredit itu dan pola kerjanya seperti apa sih. Saya lebih baik memanggilnya Mas saja biar lebih nyaman. Mas, ini kan Anda kan menjadi nahkoda untuk sebuah kapal induk ya yang sangat besar. Kalau mau menjadi bupati sudah dapat satu jabatan bupati, untuk anggota DPR DPRD ya sudah dapat apa namanya tiket gitu. Nah, mengendalikan kapal yang demikian besar, Anda mungkin mulai waktu kapal itu masih kecil lalu membesar karena dibangun kan. Bisa diceritakan lalu kesulitan di saat apa Anda membangun ini? Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih. Ini saya disamakan dengan seorang nakoda nih, tapi saya belum, mungkin saya ABK bagian ya itulah. Baik kalau saya sudah dibesarkan dengan itu, saya juga menjadi besar. Kita memang dalam waktu kecil juga kita mengalami kesulitan sih sebenarnya. Lalu apalagi kalau sudah besar begini tentu pasti ada kesulitan. Ya, waktu masih kecil memang yang pertama kita membentuk manusia-manusia orang-orang ini untuk paling pertama memahami visi dan misi lembaga ini. Banyak yang punya ini mereka masuk hanya sekedar begitu. Ini saya berbicara orang ini menyangkut kami pengelola dulu lalu ke anggota. Memang anggota juga banyak yang mereka masuk hanya karena rame sebenarnya, karena tren supaya lebih ini. Tapi mereka punya orientasi masuk sebagai anggota koperasi juga belum bisa dipila-pila mereka punya tujuan masuk koperasi seperti apa. Tapi menurut saya gambaran umum bahwa orang hanya karena ya lihat dengar pintu airnya begini ya masuk saja. Sehingga dalam aplikasinya sebagai anggota itu banyak yang kita bisa ukur dari situ. Karena ini dia motivasinya masuk hanya ikut rame, motivasinya hanya karena mau pinjam dia masuk, motivasinya hanya karena bisa mau dapat pelayanan lainnya seperti mau sakit baru dapat itu, dapat itu. Dan itu kita lihat dari itu. Kesulitan pertama itu itu sudah pertama SDM tentang pemahaman anggota terhadap koperasi itu, lalu kami orang-orang yang di dalam itu juga visi dan misi lembaga ini belum dipahami secara betul. Baru pahami saja belum, apalagi menjiwainya saja juga susah sekali. Tetapi semangat kan teman-teman kan punya, walaupun belum memahami ya. Betul. Lalu semangat itu diimplementasikan dalam bagaimana itu, Mas? Semangat ya kita imbangi dalam penghargaan kita yang melalui insentif atau gaji yang kita beri secara baik, dengan memperhatikan ya reward kecil yang kita
bisa beri dengan cara kita di sini. Itu imbalan dari semangat teman-teman. Tetapi semangat teman-teman sendiri untuk mengimplementasikan kepada mungkin di lapangan dengan anggota atau dengan masyarakat yang supaya paham tentang visi misi Kopdit Pintu Air ini, itu bagaimana semangat teman-teman? Sebenarnya mereka betul punya semangat sehingga terjadi, artinya anggota begitu banyak. Itu juga salah satunya adalah semangat dari teman-teman tim kami yang turun ke masyarakat, lalu mereka yang pertama memberikan pelayanan sesuai moto kami di sini, satu slogan kami di sini, senyum sapa salam, lalu menerapkan apa segala macam keputusan raat yang kita sudah putuskan, lalu diterapkan, diaplikasikan di sana, pelayanan nyata yang diberikan. Sebenarnya begini, anak-anak muda itu kalau bekerja di koperasi bukan kebanggaan, tetapi karena keterpaksaan belum bisa mendapatkan pekerjaan. Anda sendiri dulu bagaimana ceritanya? Memang saya dulu juga dari muda ke tua, dari kecil. Tapi memang saya waktu itu punya misi mau belajar tentang koperasi kredit itu sebenarnya. Sehingga saya tidak merasa gengsi, merasa apa. Waktu itu memang saya tidak diberi imbalan apapun. Tapi saya mau karena saya mau belajar sebenarnya. Tujuan saya waktu itu mau belajar, mencari tahu koperasi kredit itu dia pola kerjanya seperti apa sih. Itu tahun berapa Anda sudah mulai tergerak untuk tidak dibayar pun mau itu? Itu waktu itu memang dari tahun 97 saya berangkat dari sini, lalu saya ada lihat papan nama itu. Itulah memang saya keluar dari kampung sekitar tahun 95-96, lalu punya tujuan untuk belajar tentang koperasi kredit. Kampungnya tidak satu kampung di sini ya? Saya dari Pulau Lembata. Yang punya Pak Thomas ya? Iya benar. Iya. Lalu saya datang lihat baca itu, ketika baca lalu saya ada keluarga di sini, lalu mereka bilang saya mau belajar. Pikirnya saya mau cari kerja, terus saya juga amini saja kalau memang itu. Lalu saya diketemukan dengan beliau Bapak Jano. Lalu beliau sendiri omong bahwa kami tidak punya gaji, tidak punya uang untuk kasih gaji engkau. Saya juga terus saya yang mau belajar Bapak. Dan memang selama masa itu tahun 97, 98, 99 itu tidak ada. Memang koperasi kita waktu itu juga ini. Sambil saya juga hanya ikut datang pertemuan bulanan. Iya. Terus tahun 99, 2000 itulah yang kita sudah mulai sudah mulai. Lalu itu saya tidak pernah untuk minta dibayar berapa, tidak. Lalu kebutuhan Anda yang pergi pulang paling tidak mendapatkan, tidak dibayar itu bagaimana? Saya jalan kaki dari sana, dari kakak. Lalu yang penting saya ada dapat makan, dikasih makan, dapat rokok. Waktu itu saya masih merokok, dikasih rokok 1 batang, ya sudah puas selesai. Tapi saya punya tujuan itu hanya mau belajar. Hanya ketika saya mau pulang kampung, saya ada minta izin di Bapak Jano pulang kampung, tapi bukan mau, saya hanya mau sekadar minta libur. Tapi beliau tidak izinkan. Disitulah yang terbenak saya, mungkin saya sudah pasca di sini saya ini. Tapi itu juga bukan berarti saya minta, kalau saya ditahan berarti saya minta upah, tidak juga. Memang waktu itu saya masih muda, belum ada tanggung jawab keluarga dan lain-lain. Orang muda, jadi yang penting ada rokok 1 batang, ada makan, ya sudah. Tetapi tidak minum juga kan? Ya, minum kalau ketemu pesta ada teman, ada minum. Tapi secara pribadi memang saya memang permisi, saya dulu dari seminari 3 tahun, jadi mungkin terpola, lalu hanya mau bekerja saja kita orang seminari. Oke. Lalu begini, ketika Anda mendapatkan, katakanlah itu penghasilan pertama kali, diakui sebagai pegawai gitu, Anda ada perasaan apa ketika ini perjuangan sudah dikasihkan lah gitu? Gaji tidak dipikir gitu, tapi ketika Anda mendapatkan penghasilan pertama kali sebagai pengakuan, perasaannya seperti apa? Pertama itu saya punya ide dikumpulkan sedikit-sedikit lalu menjadi anggota, dijadikan jadi anggota, dimasukkan sebagai anggota. Itulah yang saya punya kebanggaan bahwa saya sudah jadi anggota. Itu
itulah. Bukan sebagai pegawainya. Betul. Jadi sebagai anggota lebih bangga dibandingkan menjadi sebagai pegawai. Betul. Oh, gitu. Lalu sekarang kembali lagi sekarang kondisinya sudah seperti ini. Anda berjuang mulai awal. Sekarang menjadi penanggung jawab utama komandan lapangan gitu. Perasaan Anda seperti apa? Ya, mau bilang bagaimana ya, masih di dunia, jadi perasaan saya belum bisa mengukur. Ketika situasi saya, batin saya lagi senang, ya pasti saya bilang senang. Tapi ini saya belum bisa mengukur bahwa saya hanya bahwa saya menikmati saja. Menikmati saja. Ya. Dari ini, karena memang dari awal itu saya punya satu orientasi apapun, tidak ada yang ada di saya. Saya hanya mau belajar. Kalau saya ditempatkan sebagai apa dan sebagai apa, ya saya menikmati untuk belajar. Kok begitu mudahnya ya? Buat saya kan mesti usaha harus cari gini. Sekarang apa yang Anda ingin cari dari sebuah kapal besar yang harus berlayar? Indonesia masih sangat luas kan. Ya. Sekarang kan sudah sampai Kalimantan Timur, sudah Kalimantan Tengah ya, sudah Pulau Jawa yang begitu banyak rimba kooperasinya. Anda sekarang mau mencari apa? Sebenarnya karena visi lembaga inilah yang membuat saya macam belum menggapai visi dan misi lembaga ini, sehingga saya terus untuk bisa visi misi itu bisa terukur. Punya kebanggaan tersendiri ketika kami dinobatkan atau bukan dinobatkan ya, ini menjadi, kalau secara kredit union kita urutan ketiga dan menjadi urutan pertama. Itulah yang menjadi kebanggaan bahwa itu misi kami sudah bisa terukur, bahwa seluruh masyarakat menjadi anggota koperasi dan kita bisa terukur sekalipun belum tercapai sebenarnya. Iya, kan kemarin kan Bupati kan mengatakan bahwa Kabupaten Sika jumlah anggota koperasi sudah mencapai 51%. Sebenarnya jumlah anggota pintu air yang di Kabupaten Sika sendiri berapa? Ya, memang kami data secara ini belum terlalu ini, tapi persentase Pasti lebih besar ya. Pasti memegang peran utama ya. Karena kita dulu, kalau teman lain kan anggotanya pakai ada klasifikasi anggota. Kalau kita tidak membeda-bedakan, mengklasifikasi, menggolongkan anggota karena orang ini tidak mau sampai yang cacat total atau apa, yang penting dia masih umur masih hidup, ya kita terima saja. Sehingga mungkin kami untuk pintu air di Kabupaten Sika ya persentasenya lebih tinggi kayaknya. Kalau sekarang persoalan paling berat yang dihadapi sekarang ya. Oleh manajemen itu apa? Memang situasi sekarang sebenarnya likuiditas kami, kalau secara ini manajemen untuk ini situasi COVID ini yang membuat likuiditas kami cukup terganggu. Dan itulah yang menjadi beban hari-hari. Kita harus bagaimana caranya sih? Tapi selalu memang ada kendala-kendala, tetapi selalu diatasi. Memang ada waktunya yang agak molor sedikit, tetapi yang untuk kami itu secara keseluruhan sebagai seorang general manager, bagi teman-teman saya yang di bawah mungkin ya saya mau harapan atau bagaimana ya, harapan saya untuk mereka bahwa lebih harus mencintai lembaga inilah, dengan menunjukkan kinerjanya harus semakin hari, harus ada perubahan. Persoalan SDM di manajemen itu kan persoalan yang juga krusial. Anda sendiri sekarang masih kuliah. Betul. Untuk menambah kapasitas SDM kan. Betul. Untuk Anda sendiri. Untuk lapis-lapis berikutnya setelah Anda ini kan pasti akan nanti suatu ketika akan ada regenerasi. Apa yang Anda konsepkan, Anda pikirkan, Anda akan lakukan? Sekarang juga ada teman-teman yang lagi ikut kuliah ambil S1. Lalu saya punya ini bahwa besok lusa kita akan harus
harus ada, karena sebelumnya itu karena usia kerja melihat penghargaan mereka kita sekolahkan. Tapi lalu saya punya kemarin saya masih dalam bentuk gagasan saja bahwa kedepannya harus kita melihat bagaimana sehingga kita harus beri ruang untuk teman-teman yang dari bawah untuk bisa belajar. Lalu dari pendidikan formilnya ada terobosan yang dilakukan oleh kredit union usaha kita ketika karyawannya itu banyak yang masih SLTA. CU usaha kita itu bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura. Adakah misalnya pemikiran Kopdit Pintu Air juga akan bekerja sama dengan universitas apa, kuliahnya di koperasi, di gedungnya ini gitu. Adakah pemikiran seperti itu? Kita memang sebelumnya difasilitasi oleh Puskopit sebenarnya, sehingga kita kuliahnya ke Unipa ini, di kampus. Termasuk saya juga kuliah di Unipa. Dan memang betul saya kira sharing dari teman-teman Kopdit lain yang kuliah ini, dan malah saya lebih ini bahwa kalau besok lusa kami bisa menciptakan suatu perguruan tinggi sendiri di kalangan kita koperasi kredit, sehingga orang-orang kita sendiri akan menjadi gurunya, orang kita juga akan jadi siswanya, mahasiswa. Paling tidak embrio perlu dibangun. Perlu dibangun itu misalnya tadi kalau yang masih ijazahnya SLTA gitu diberikan kesempatan kuliah, tapi kuliahnya di atas gitu kan. Betul. Kuliahnya di atas lalu mengundang dosen-dosen, tapi memang harus kerjasama. Itu kalau di CU usaha kita memang jauh dengan Pontianak ya, tapi itu menarik. Nah mungkin di sini pun akan seperti itu, jadi pulang kerja tidak langsung pulang, tetapi masuk kuliah di. Betul, saya kira maksudnya ini tawaran bagus sekali atau pengalaman baik untuk kami, dan itu saya pikir kami juga akan mencoba seperti itu dengan komunikasi dengan Unipa. Itu saya kira bisa. Mungkin sebenarnya awal yang dengan Puskopit itu saya pikir bisa, karena waktu itu hanya karena mungkin pemahaman kami tentang pendidikan formil pada saat itu belum ini, tetapi memang semakin hari ya semakin dibutuhkan. Nah kalau seperti itu Mas, teman-teman yang masih punya level SLTA berapa persen yang terjangkau untuk kuliah di atas lah misalnya? Itu berapa persen? Masih banyak nggak? Lumayan banyak, lebih dari 25-50? Tidak, karena sekarang bisa. Tapi kan nanti kan sebenarnya kan 30% lah. 30%? Ya. Kan bisa nanti kan sebenarnya begini, bukan hanya karyawan tetapi juga anggota-anggota yang pengen kuliah gitu, itu sebagai embrio gitu. Kan seperti itu bisa ya. Betul, saya kira ini ide bagus yang perlu kita ini. Jangan hanya ini pemahaman tentang koperasi, sebenarnya semua orang sebagian dari ini. Jangankan dia anggota koperasi di Pintu Air, anggota koperasi lain pun kalau memang dia berminat untuk bergabung di Pintu Air untuk mengikuti pendidikan itu, ya kita fair saja, sehingga untuk kedepannya saya pikir itu orang berpikir tentang koperasi sudah. Artinya kan bisa langsung praktek, kalau ilmunya barangkali nanti muatan koperasinya lebih banyak barangkali kalau tentang ekonomi ya. Terima kasih Mas Gabriel, sukses belajarnya. Terima kasih atas doanya. Iya, terima kasih.